negeri kita ini dikenal sebagai negeri yang amat sangat kaya raya dengan sumber daya alam, dengan hasil hutan, hasil kebun, hasil pertanian, mineral, minyak dan lain-lain. Tetapi kenyataannya rakyat kita ini masih kebanyakan menderita kemiskinan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu jawaban monolog dari Pak Presiden, Pak Jokowi terhadap pernyataan oleh Pak Amin Rais mengenai bahwa Indonesia ini kaya dengan alamnya, tanah subur, potensi, sumber daya mineralnya banyak, besar. Tetapi di balik kekayaan itu ternyata menurut Pak Amin Rais itu masih banyak masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan. Nah, tetapi ini pernyataan ini dijawab oleh Pak Jokowi itu dengan memperlihatkan sejauh mana proses pembangunan hari ini di Indonesia selama beliau menjadi presiden, dan bagaimana Pak Jokowi itu memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Nah, supaya ini lebih seru sahabat-sahabat, mari kita lihat pernyataan Pak Amin Rais dan seperti apa jawaban berdasarkan data, berdasarkan progres pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Tapi negeri kita ini dikenal sebagai negeri yang amat sangat kaya raya dengan sumber daya alam, dengan hasil hutan, hasil kebun, hasil pertanian, mineral, minyak dan lain-lain. Tetapi kenyataannya rakyat kita ini masih kebanyakan menderita kemiskinan. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Coba saya tunjukkan pergeserannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70% selalu di Jawa. Kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris. Dan itu kelihatan untuk pembangunan-pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Zulkifli Hasan. Yang fisik, contoh infrastruktur, itu kita sudah menghabiskan anggaran 3.309 triliun rupiah. Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap. Misalnya jalan tol, bandara, airport sudah siap di luar Jawa. Dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata. Kemudian investasi menjadi bergeser. Dulu 70-30. Selalu investasi itu di Jawa, 70. Sekarang sudah bergeser, 53% itu di luar Jawa, bukan di Jawa lagi. Ingat, kita ini negara besar. Negara besar. Sekarang penduduk kita sudah 282 juta jiwa. Hidup di 17.000 pulau. Nah, kok yang dikerjain untuk Jawa terus? Terus yang 16.999 pulau itu diapakan? Inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris? Sampai sekarang
dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan 470 triliun rupiah dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa itu semuanya terbangun, meskipun belum selesai. Kemudian yang ketiga, yang ini akan kita geser betul. Jangan sampai berbelok lagi. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop, karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, digugat, banding, industri kita sudah siap. Dengan stop, nanti stop nikel, stop boksit, stop timah, stop tembaga, stop emas. Apa yang akan kita dapatkan? Banyak yang bertanya pada saya, Pak, ini di stop yang dapat perusahaan-perusahaan gede. Jangan keliru. Nikel itu waktu kita stop, ekspor kita di 17 triliun. Setelah sekarang menjadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka 450 triliun. Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor. Kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di Freeport, kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk sebagai penerimaan negara. Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya. Kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta. Jangan sampai ekspor mentah kita terus lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita. Apakah ini akan kita terus-teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan, karena membuka lapangan kerja 10,5 juta. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat videonya. Jawaban yang sedikit menohok karena Pak Jokowi itu adalah memberikan atau menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejauh mana kepemimpinan Pak Jokowi itu menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan dibukanya pabrik-pabrik nikel, smelter, yang dengan sendirinya akan membuka lapangan pekerjaan. Itu artinya di periode hari ini secara otomatis itu mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi yang namanya pengangguran, yang akan berimplikasi atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah jawaban bagi semua orang, bukan saja sebenarnya Pak Amin Rais yang kadangnya yang biasa memberikan kritikan terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi semua orang yang biasa
bernegatif thinking lah atas apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Nah, ini jawabannya dan saya kira ini sangat realistis dan kita rasakan hari ini dan memang betul-betul terjadi di lapangan. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.